Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman, dari salah satu teman kalian, ya. Dia nanya, "Ustazah, ana mau nanya. Kan ada ustazah dibagikan hadis mutawatir itu tentang cara mengangkat tangan waktu berdoa. Ada yang sedada sampai nampak ketiak sama membungkuk ustazah. Yang paling sahih caranya yang mana ustazah? Syukron." Nah, ya. Itu termasuk dari bagian hadis mutawatir maknawi. Ya. Lafaznya banyak, ya. Afwan. Nah, banyak yang meriwayatkan hadis tentang Rasulullah bahwasanya mengangkat tangan ketika berdoa, banyak sekali. Nah, akan tetapi berbeda-beda lafaz, ya kan? Berbeda-beda lah lafaz. Ada yang mengatakan Rasulullah mengangkat tangan sampai nampak ketiaknya. Ada yang sedada, bahkan ada yang membungkuk. Tapi intinya sama. Makna dari hadis yang banyak sekali jalur periwayatannya, intinya satu, yaitu apa? Rasulullah ketika berdoa mengangkat tangan. Nah, pertanyaannya mana yang lebih sahih? Nah, nanti akan kita pelajari apa sih hukum hadis mutawatir. Oh, sudah ya, sudah kita pelajari hukum hadis mutawatir. Sahih. Nah, hukum hadis mutawatir itu sahih karena apa? Yufidul ilmu daruri, memberikan faedah ilmu dengan penuh keyakinan. Yakni manusia tidak perlu ragu lagi dalam meyakini hadis mutawatir. Harus dengan serta-merta, ya, kita yakin dengan keyakinan yang pasti, dan kita tidak lagi butuh untuk membahas karena hadis mutawatir itu sangat sahih, ya, tidak perlu lagi kita ragu. Jadi pertanyaan anak ustazah, yang mana yang lebih sahih ustazah? Ketiga-tiga, ya, ketiga-tiga cara, yakni dengan mengangkat tangan tinggi sampai nampak ketiak atau sedada atau bahkan sedikit membungkuk, itu benar, boleh kita amalkan dari ketiga cara tersebut. Wallahu alam, karena hukum hadis mutawatir adalah sangat yakin, ya, sangat yakin dengan kesahihan hadis mutawatir, karena kan hadis mutawatir itu banyak yang meriwayatkan, ya, jalur periwayatannya sangat banyak. Seperti yang pernah ustazah katakan, ya, ustazah umpamakan kalau ada sebuah berita, ada satu berita yang disampaikan oleh banyak orang, ya, maka hilang hingga saking banyaknya, mustahil berita itu dikatakan bohong karena saking banyaknya yang mengatakan berita tersebut. Nah, seperti itulah hadis mutawatir, saking banyaknya jalur yang meriwayatkan, ya. Berapa jumlah jalur mutawatir? Paling sedikit 10. Kalau lebih, kalau kurang dari 10, maka tidak lagi dikatakan hadis mutawatir. Nah, saking banyaknya jalur periwayatan tersebut, saking banyaknya jalur periwayatan yang meriwayatkan hadis tersebut baik secara maknawi ataupun lafzi, sehingga mustahil dikatakan hadis ini hadis yang dusta. Makanya hukum hadis mutawatir itu yaitu ad-daruri atau al-yaqini, ilmu yang sangat pasti, sangat kebenarannya sangat diyakinkan, seperti itu, sehingga manusia nggak ragu lagi dan nggak perlu membahasnya. Wallahu alam. Nah, sekarang kita semoga yang bertanya telah puas dengan jawaban ustazah, ya. Nah, kalau belum puas atau teman-teman yang lain juga jadi timbul pertanyaan, ya, nah, maka boleh bertanya kembali, insyaallah ustazah jawab. Nah, hadis masyhur, ya, kita kemarin terakhir
di al-mabhatsus tsani khabarul ahad ya. Khabarul ahad ya. Khabarul ahad ini kebalikan dari khabarul mutawatir. Kalau khabarul mutawatir tadi yufidul ilmat doruri ya, memberikan faedah ilmu berdasarkan keyakinan. Nah, sementara kalau khabarul ahad hukumnya adalah memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, memberikan faedah ilmu atau pengetahuan berdasarkan penelitian seperti itu ya. Ta'rif dari khabarul ahad adalah malam yajma' syurutul mutawatir, yang tidak ada padanya syarat-syarat mutawatir. Nah, hukumnya yufidul ilmun nazari, yakni ayyatawaqqafu 'alan nazar wal bahthi wal istidlal ya, berdasarkan di atas penelitian, pembahasan dan dalil. Jadi kalau khabar ahad itu perlu kita teliti kembali, perlu kita teliti atau cari dalil-dalil penguat riwayat tersebut, kita bahas lagi seperti itu. Beda dengan mutawatir, langsung kita terima dan kita yakini hadis ini sahih. Tapi kalau khabar ahad tidak perlu ditinjau ulang. Nah, sementara yunqasimu khabarul ahad bin nisbati ila adadi turuqihi ila thalathati aqsam. Khabar ahad dibagi berdasarkan jumlah jalurnya ya, dibagi kepada tiga. Yang pertama al-masyhur, al-aziz dan al-gharib. Nah, apa itu masyhur? Nih, ta'rifnya al-masyhur huwa ma rawahu thalatha fa akthar fi kulli tabaqah ma lam yablugh haddut tawatir. Apa-apa yang diriwayatkan 3 orang atau lebih. Thalatha fa akthar, 3 orang atau lebih di setiap tingkatannya. Tingkatan ini tingkatan apa yang dimaksud? Tingkatan pertama adalah tingkatan orang-orang yang pertama kali mendengar dari sumber pertama. Seperti itu. Tingkatan yang dimaksud adalah orang-orang yang langsung mendengar dari sumbernya, atau kita karena belajar hadis, orang-orang yang langsung mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Tingkatan kedua ya, orang-orang yang mendengar dari orang yang langsung mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu seterusnya. Ada berapa? 3 atau lebih. Nah, di setiap tingkatannya ada 3 atau lebih. Nah, contoh hadis masyhur yaitu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama ya, seperti minggu lalu ini contoh hadis hadis masyhur. Nah, kita lanjut. Al-mustafid. Nah, al-mustafid. Ikhtalafal ulama'u fi ta'rifihi ala thalathati aqwalin. Ikhtalafal ulama'u fi ta'rifihi ala thalathati aqwalin. Udah tahu nih kalian artinya ya, insyaallah. Ikhtalafa berselisih. Ta'rif definisi kepada tiga macam ya. Nah, maksudnya para ulama berselisih dalam definisi dari al-mustafid kepada 3 definisi. Yang pertama, al-awwal huwa muradifun lil masyhur. Al-mustafid persamaan dari masyhur. Al-mustafid ya udah al-masyhur. Al-masyhur huwal mustafid, sama al-mustafid, al-masyhur, al-masyhur, al-mustafid. Tsani huwa akhassu minal masyhur. Nah, yakni al-mustafid akhassu minal masyhur. Hadis mustafid itu lebih khusus dari hadis masyhur. Seperti itu. Yushtaratu fil mustafid ayyastawiya tarafa isnadihi bi khilafil masyhur. Ayyastawiya tarafa isnadihi bi khilafil masyhur. Ya,
hadis mustafid itu lebih khusus dari hadis masyhur. Disyaratkan pada hadis mustafid sama ujung sanadnya. Ujung sanadnya harus sama, beda dengan masyhur. Nah, yang ketiga huwa a'ammu minal masyhur. Mustafid itu lebih umum dari masyhur. Wallahu a'lam, ya. Intinya hadis mustafid itu sama dengan hadis masyhur. Maka kita lanjut yang ba, al-masyhur ghairul istilahi, ya. Al-masyhur ghairul istilahi. Masyhur yang bukan masyhur yang selain dari masyhur dengan makna istilahi. Nah, masyhur yang makna istilahi apa? Ini tadi masyhur yang makna istilahi ini yang diriwayatkan 3 orang atau lebih di setiap tingkatannya. Nah, masyhur yang akan kita bahas ini masyhur yang bukan itu tadi. Seperti itu. Bukan masyhur yang dimaksud dari yang apa-apa yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Nah, ini bukan masyhur yang tadi. Seperti itu. Masyhur yang bukan masyhur secara istilahi. Nah, ta'rifuhu huwa mashtahara alal alsinati min ghairi syurutin tu'tabar. Masyhur yang dimaksud adalah apa-apa yang terkenal di lisan, apa-apa yang dikenal melalui lisan, ya, tanpa syarat yang disebutkan tadi. Apa itu syarat hadis masyhur? Ya ini, salasah fa aktsar, yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Nah, kalau masyhur yang kita bahas sekarang ini, dia memang terkenal, ya. Memang hadisnya itu terkenal di lisannya orang-orang. Nah, tidak ada syarat harus diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tidak ada syaratnya. Nah, contoh macam-macamnya. Anwa'uhu hiya masyhurun baina ahlil hadits khassah. Terkenal, ya. Macam-macam hadis masyhur ghairul istilahi, yaitu masyhur baina ahlil hadits. Masyhur di kalangan ahli hadis. Nah, masyhur atau terkenal di kalangan ahli hadis. Jadi begini anak-anak ustazah, kalau yang di atas ini hadis masyhur yang udah kita bahas, innallaha la yaqbidu, ini contoh, ya, contoh hadis masyhur yang riwayat yang pengertiannya adalah marwahu thalatha fa aktsar. Nah, ini masyhur. Tetapi kalau masyhur yang sedang kita bahas ini masyhur dengan makna yang sebenarnya itu terkenal. Tapi kalau masyhur yang di sini bukan terkenal, ya, bukan terkenal, bukan hadis yang terkenal, bukan. Tetapi yang dimaksud masyhur di sini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Nah, tetapi kalau masyhur ghairul istilah, ya, adalah dengan makna yang sebenarnya itu masyhur terkenal. Memang terkenal. Hadis ini terkenal di kalangan bagian tertentu, seperti itu. Nah, ini contohnya macam-macam hadis yang terkenal, ya. Hadis yang terkenal di kalangan ahli hadis secara khusus. Apa itu hadisnya? Hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ri'la wa dhakwan, muttafaqun alaih. Saya ulangi, hadits Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ri'la wa dhakwan, muttafaqun alaih. Hadis yang terkenal di kalangan para ahli hadis secara khusus, yaitu hadis Anas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut, ya. Qanata ini melakukan kunut selama sebulan, ya, ba'dar ruku, setelah ruku,
dan beliau berdoa untuk si Re'el dan si Zakwan. Ya, tentunya ini ada kisahnya. Nah, hadis ini sangat terkenal di kalangan ahli hadis. Apakah dia diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih? Tidak. Karena apa? Karena masyhur di sini adalah masyhur ghairul istilahi. Yang masyhur istilah itu yang mana ini? Yang marwahu thalathah fa aktsar. Tetapi hadis ini adalah hadis masyhur yang terkenal, tetapi bukan maksud yang marwahu thalathah fa aktsar. Nah, contoh jenis masyhur ghairul istilah yang kedua, masyhur baina ahlil hadis wal ulama wal awam. Hadis yang terkenal di kalangan ahli hadis dan para ulama dan orang-orang awam. Kalau di atas tadi kan hadisnya hanya terkenal di kalangan ahli hadis saja. Kalau yang kedua ini dia terkenal di kalangan ahli hadis juga, para ulama juga, orang-orang awam juga. Mana contoh hadisnya? Nah, Ustazah yakin pun kan sering mendengar hadis ini. Nah, saking terkenalnya hadis ini, sampai-sampai orang yang seperti kita ini yang dikatakan orang awam juga pernah mendengar hadis ini. Apa itu bunyi hadisnya? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alaih. Seorang muslim itu ya adalah muslim yang selamat dari lisannya dan tangannya. Seorang muslim itu adalah muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Nah, apakah hadis ini berlaku padanya syarat marwahu thalathah fa aktsar yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih? Tidak. Karena apa? Karena ini adalah masyhur ghairul istilahi. Jenis yang kedua yaitu hadis yang dikenal, hadis yang sangat familiar ya, di kalangan ahli hadis, di kalangan para ulama, bahkan di kalangan orang-orang awam seperti kita. Sangat sering kita dengar hadis ini, saking masyhurnya ya, termasyhur ini, saking terkenalnya. Nah, adapun jenis hadis masyhur ghairul istilah yang ketiga adalah masyhur bainal fuqaha. Nah, hadis yang terkenal di kalangan ahli fikih. Nah, apa itu? Contohnya hadis abghadul halal ilallahi at-talaq. Abghadul halal ilallahi at-talaq, akhrajahul Hakim. Apa artinya abghadul halal? Perkara yang dihalalkan yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Nah, hadis ini sangat dikenal atau sangat terkenal di kalangan para ahli fikih. Nah, yang berikutnya, contoh yang berikutnya, masyhur bainal usuliyin. Hadis yang sangat dikenal, hadis yang masyhur di kalangan ahli usul ya, di kalangan ahli usul. Apa itu hadisnya? Hadis rufi'a an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih, sahhahul Hakim wa Ibnu Hibban. Ukarrir marra isma'na. Hadis rufi'a an ummatil khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih, sahhahul Hakim wa Ibnu Hibban. Nah, artinya diangkat dari umatku kesalahan, lupa dan hal yang hal yang mereka dipaksa di atasnya. Maksudnya apa ini? Yang hadis rufi'al qalam an thalathah, seperti itu ya. Diangkat pena ya, atau tidak dicatat dari umatku perkara yang mereka salah, dan yang mereka lupa, dan perkara-perkara yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Nah, ini hadis ini sangat dikenal. Hadis ini sangat dikenal oleh para usuliyin, ahli usul. Seperti itu.
Berikutnya jenis-jenis hadis masyhur yang ghairul istilah. Al-khamis, masyhur bainan nuhah, yang terkenal di kalangan ahli nahwu. Nah, hadis yang dikenal di kalangan ahli nahwu saja ya. Nah, kalian pernah dengar nggak ini? Ni'mal abdu Suhaib lau lam yakhafillah lam ya'sih. Nah, belum pernah dengar ya, karena kita bukan ahli nahwu. Nah, kalau para ahli nahwu, nah hadis ini masyhur sama dia, sudah familiar oleh dia biasa mendengar. Kalau yang ahli nahwu, mungkin kalau anak-anak ustazah yang ada ahli nahwu, ya dia sering baca buku nahwu, maka ini sering dia dengar. Ni'mal abdu Suhaib, ni'mal abdu Suhaib lau lam yakhafillah lam ya'si la aslalahu. Hadis ini enggak ada dasarnya ya. Nah, artinya apa ustazah? Artinya wallahu alam ustazah sulit mengartikan ni'mal abdu Suhaib lau lam yakhafillah. Jika dia tidak takut kepada Allah. Nah, ini wallahu alam, nanti boleh kita tanyakan sama ustazah kita yang nahwu ya. Nah, yang keenam, masyhur bainal ammah. Nah, terkenal di kalangan umum ya, terkenal di kalangan umum. Apa itu hadis? Al-ajalatu minasyaiton. Sering kalian dengar? Pernah kalian dengar? Pasti pernah ya. Nah, karena ini hadisnya masyhur sekali. Al-ajalatu minasyaiton, akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu. Apa artinya al-ajalah minasyaiton? Terburu-buru itu dari syaitan. Nah, inilah dia macam-macam dari al-masyhur ghairul istilah. Kita masuk kepada hukmul masyhur. Hukum hadis masyhur. Masyhur yang mana ini? Masyhur yang istilahi ya, bukan yang ghairul istilah. Nah, masyhur istilah itu yang mana? Yang marwahu salatsa fa aksar fi kulli tabaqah. Ya, yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih di setiap tingkatan malam ya, belum haddut tawatir, selama dia tidak sampai ke batasan mutawatir. Berapa batasan hadis mutawatir? 10 jalur periwayatan. Ya, Masya Allah. Nah, hukum masyhur. Yang pertama al-masyhur istilahi. La yusafu bikaunihi sahihun aw ghairu sahihin ibtidaan. Lakin ba'dal bahthi yatabayyanu anna minhu as-sahih wa minhu al-hasan wa minhu ad-dha'if wa minhu al-mawdu', walakin law sahha takunu lahu maizatun turajjihuhu 'alal azizi wal gharib. Ukarrir, al-masyhurul istilahi la yusafu bikaunihi la yusafu bikaunihi sahihun aw ghairu sahihin ibtidaan, lakinna ba'dal bahthi yatabayyanu anna minhu as-sahih wa minhu al-hasan wa minhu ad-dha'if wa minhu al-mawdu', walakin law sahha takunu lahu mizatun turajjihuhu al-aziz wal gharib. Nah, al-masyhuru ghairul istilahi minhu as-sahih wad-dha'if wal hasan wa la yatabayyanu naw'uhu illa ba'dal bahthi wan nadhari wal istidlal seperti itu. Hukum hadis masyhur istilahi yaitu
tidak disifatkan dengan jenis sahih, ya, tidak disifatkan dengan hadis sahih, ya, atau ghairu sahih dulu, seperti itu. Tidak di awal, ya, di permulaan, ya, tidak bisa disifatkan hadis masyhur istilah itu sahih. Oh, ini sahih atau ini tidak sahih, ya. Akan tetapi ba'dal bahti, akan tetapi setelah membahasnya, ya, setelah menelitinya, setelah meninjaunya ulang, ya tabayyan. Akan jelas bahwasanya dia ini sahih atau dia hasan atau dia dhaif dan maudhu'. Jadi hadis masyhur itu tidak langsung dikatakan oh ini sahih atau oh ini tidak sahih awalnya, karena setelah membahasnya jelaslah bahwasanya dari hadis masyhur itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu', ada yang palsu. Seperti itu. Akan tetapi lau soha, jika dia sahih, jika dia termasuk hadis yang sahih, maka takunu lahu mizah, maka ada pada hadis tersebut keistimewaan, ya, keistimewaan turajjihuhu 'alal aziz wal gharib, yang merojihkannya dari hadis aziz dan hadis gharib. Jadi intinya hadis masyhur itu yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih di setiap tingkatannya semerta-merta bukan hadis sahih, ya, karena setelah ditinjau, ya, setelah dibahas, jelas ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu'. Apa itu maudhu'? Palsu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut hadis al-masyhur ghairul istilah, ya, insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya, semoga bermanfaat dan ustazah tunggu lagi pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak ustazah. Hari ini kita bahas dari halaman 15, ya, di halaman 15 dan 16 baru sebahagiannya. Oke, semoga bermanfaat. Ustazah tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.